Pada pembahasan kali ini, Mimin ingin membawakan sebuah teori tentang Jujutsu Kaisen. Tentunya adanya teori merupakan hal yang biasa dan sangat lumrah yang muncul di berbagai forum, di mana teori sendiri merupakan pendapat seseorang yang memprediksi sebuah kejadian atau tujuan dari sebuah manga, di mana kemungkinan terjadi adalah 50-50. Pada cerita Jujutsu Kaisen di awal-awal chapter, kita diperlihatkan mengenai perbincangan kecil antara Fushiguro dan Sukuna ketika awal-awal mereka bertemu. Jika kalian lupa mengenai perbincangan keduanya, kalian bisa cek komik chapter 8 atau di anime episode 4, di mana Sukuna yang terbilang baru pertama kalinya berbicara dengan Fushiguro ini terlihat tertarik dengan Fushiguro. Lalu, apakah ada alasan tersendiri mengenai hal ini, atau ada suatu hubungan di masa lalu yang membuat Sukuna tertarik dengan Fushiguro, atau ada sesuatu yang direncanakan oleh Sukuna di masa depan nanti yang ada hubungannya dengan Fushiguro? Di video kali ini, Otaku Jowo akan sedikit membahasnya dengan teori-teori yang memang sudah banyak dibuat oleh para fans. Oke, langsung saja kita mulai ke pembahasan. Let's check it out. Hubungan antar karakter terkadang sudah dibeberkan baik dari awal chapter ataupun ada juga yang disembunyikan sampai akhir-akhir chapter. Baik itu hubungan antar keluarga seperti halnya Mai dan Maki yang dari awal sudah dijelaskan, atau hubungan saudara dari Choso yang masih belum dijelaskan secara rinci, dan ada juga hubungan percintaan antara Yuta dan Rika yang sudah dijelaskan pada Jujutsu Zero. Ataupun hubungan-hubungan lain antar karakter baik itu dijelaskan secara langsung maupun tidak. Nah, dalam hal ini normalnya orang-orang pasti akan membahas mengenai Yuji dan Sukuna karena merekalah spot dari karakter utama Jujutsu Kaisen, ataupun juga dengan Yuji dan Fushiguro sebagai partner karakter utama. Namun di sini kita akan membahas mengenai Fushiguro dan Sukuna. Melihat kembali di chapter 8 komik Jujutsu Kaisen, terlihat perbincangan antara Sukuna dan Fushiguro dan dilanjutkan dengan pertarungan, di mana Fushiguro dihajar habis-habisan oleh Sukuna. Namun jika kalian cermati baik-baik, pada chapter 8, Sukuna sama sekali tidak tertarik dengan Fushiguro. Nah, pada chapter ke-9 lah Sukuna mulai tertarik dengan Fushiguro. Tepatnya adalah jutsu Shiki dari Fushiguro, yaitu Shikigami-nya yang unik. Jika kalian tidak tahu, Fushiguro memiliki jutsu Shiki yang terbilang langka karena normalnya jutsu Shiki Shikigami atau teknik pemanggilan dipanggil dengan menyebutkan mantra secara normal. Namun yang dimiliki oleh Fushiguro sedikit berbeda. Teknik Shikigami yang digunakan oleh Fushiguro bernama Tokusa no Kage Bojutsu atau teknik 10 bayangan. Teknik ini memungkinkan Fushiguro memanggil 10 Shikigami yang dimiliki dari bayangan. Dan menurut Sukuna, Fushiguro seharusnya bisa dengan mudah memanggil Shikigami-nya. Namun, jika dengan memiliki teknik Shikigami yang langka ini, apa yang membuat Sukuna, sang kutukan tingkat spesial ini tertarik dengan Fushiguro? Di akhir chapter 9 di mana akhirnya Fushiguro terlihat ingin mengeluarkan kekuatan penuhnya, Fushiguro mengeluarkan salah satu Shikigami-nya yaitu Yatsuka no Tsurugi, yang dikatakan merupakan Shikigami terkuat yang pernah dipanggil oleh keluarga Zenin. Yatsuka no Tsurugi merupakan Shikigami yang menggunakan pedang dan memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Namun ini tidak jadi dipanggil oleh Fushiguro di chapter 9. Tapi dengan kuda-kuda Fushiguro ketika pemanggilan inilah Sukuna sangat tertarik dengan Fushiguro. Karena sepertinya Sukuna tahu apa jutsu Shiki yang akan digunakan oleh Fushiguro. Kemudian di chapter 117 kita diperlihatkan pemanggilan Yatsuka no Tsurugi. Walaupun saat itu Fushiguro tidak bisa mengontrol Shikigami-nya, Sukuna kemudian bertarung dengan Yatsuka no Tsurugi dan sedikit menyembuhkan Fushiguro. Jika kalian perhatikan sebelum itu, ketika Sukuna berbincang dengan Uraime, yaitu salah satu bawahan dari Sukuna, Uraime mengatakan mengenai persiapan yang sedang dilakukan oleh Sukuna. Dan Sukuna juga mengatakan kepada Uraime untuk menunggu kebebasan dari Sukuna. Kebebasan di sini masih belum diketahui apakah bebas keluar dari tubuh Yuji dan kembali ke tubuh Sukuna asli atau bisa mengendalikan tubuh Yuji sepenuhnya. Kembali ke Shikigami Fushiguro. Seperti namanya yaitu 10 bayangan. Ada 10 Shikigami yang bisa dipanggil oleh Fushiguro.
Namun yang baru diperlihatkan dan dipanggil Fushiguro adalah 7. Gyokuken, Nue, Gama, Orochi, Banso, Dato, dan Yatsuka no Tsurugi. Jadi masih ada 3 Shikigami yang belum dipanggil oleh Fushiguro, yang bisa saja lebih kuat dari Yatsuka no Tsurugi, walaupun selama ini Yatsuka no Tsurugi dikatakan adalah yang terkuat. Dan menurut chapter 9 di mana Fushiguro mencoba memanggil Shikigami Yatsuka no Tsurugi, Jutsu Shiki ini dikatakan sama dengan Jutsu Shiki Shinto dengan nama Tokusa no Kamu Dakara. Jika melihat dari gambar yang kami berikan, dari kiri adalah Okitsukagami, Hetsukagami, Yatsuka no Tsurugi, Ikutama, Makura Kaishi no Tama, Tarutama, Chikaishi no Tama, Hebi no Hire, Hachi no Hire, dan Kusakusa no Mono no Hire. Masing-masing mewakilkan tiap Shikigami yang dipanggil oleh Fushiguro. Jika kalian perhatikan di tiap Shikigami dari Fushiguro, ada tanda yang sama dengan tanda gambar dari Jutsu Shiki Tokusa aslinya. Dan menurut dari Tokusa no Kamu Dakara ini, Jutsu Shiki ini berhubungan dengan kematian dan bisa dibilang adalah Jutsu Shiki pemanggil kematian. Dan jika kita hubungan Shikigami Fushiguro yang bisa dibilang sama dengan Jutsu Shiki dari Shinto ini dengan Sukuna, Jutsu Shiki ini bisa Sukuna gunakan untuk sesuatu yang sudah direncanakan dengan Urahime. Untuk memanggil pasukan Sukuna di masa lalu dengan teknik 10 bayangan Fushiguro, baik itu dengan mengcopy teknik Fushiguro ketika Fushiguro sudah bisa memanggil 10 Shikigaminya maupun dengan cara lain yang masih belum diketahui. Mengingat di chapter 112 di mana Sukuna berbicara dengan Jogo, Sukuna mengatakan tidak berniat untuk lepas dari tubuh Yuji dan Sukuna sedang merencanakan hal lain. Nah, seperti itulah teori mengenai hubungan Sukuna dengan Fushiguro. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai hubungan Sukuna dengan Fushiguro ini? Apakah kalian memiliki teori sendiri? Kalian bisa tuliskan teori kalian di kolom komentar dan diskusikan bersama. Itu saja pembahasan kali ini. Klik like jika kalian menyukai pembahasan kali ini dan klik dislike jika tidak menyukainya.